Koneksi antar materi Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh saya Ari Triani, Sekolah SD Islam Terpadu Kuah Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.1 ini adalah CGP mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam studi kasus yang mereka dapatkan dan memberi tanggapan pada studi kasus CGP lainnya, dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekolah adalah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap individu. Seperti yang kita ketahui, di sekolah terdapat kepala sekolah, guru, siswa, dan pihak-pihak yang mendukung berjalan lancarnya di sekolah. Di sekolah itu ada kepemimpinan, yaitu kepala sekolah yang berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah yang memiliki institusi moral. Dalam menjalankan peran tersebut, seorang kepala sekolah menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Di saat itu, keputusan mana yang akan diambil? Ada dua situasi yang biasanya dihadapi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu adalah dilema etika. Di dilema etika ini adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara dua keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar namun bertentangan. Yang kedua itu adalah bujukan moral. Di bujukan moral ini adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan pengambilan keputusan ini ada 3, yaitu berpihak pada murid, yang kedua nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Dari ketiga unsur ini, kita akan mengetahui segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama yaitu adalah individu lawan kelompok, di mana dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini menjadi bagiannya. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau mengikuti aturan sepenuhnya. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah jangka panjang lawan jangka pendek. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama itu adalah berpikir berbasis hasil akhir. Saya akan melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, yaitu adalah mengikuti prinsip atau aturan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli, yaitu memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan dari orang lain yang akan dilakukan terhadap Anda. Selanjutnya adalah saya akan menjawab pertanyaan atas kesimpulan dari pembelajaran di modul 3.1. Yang pertama yaitu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, Pratap Triloka yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani merupakan sistem Among yang menjadi gagasan pendidikan yang berfokus pada anak. Filosofi tersebut termasuk ke dalam 3 unsur yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu diantaranya adalah berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita mempengaruhi kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan? Sebagai seorang guru, kita harus memiliki nilai dan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur dalam pengambilan keputusan.
yaitu diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur yang kita perhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Jika nilai ini kita pegang kuat, maka akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Pada langkah coaching merupakan salah satu upaya guru dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, guru memiliki data yang cukup dan dirasa perlu untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Bagaimana kemampuan pendidik dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan. Seorang pendidik yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan mampu mempertimbangkan dengan baik faktor-faktor yang terkait dengan keputusan. Dengan mengaplikasikan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh, akan meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam suatu studi kasus, seorang pendidik harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jika seorang pendidik berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, maka masalah moral dan etika akan dapat dicari jalan keluarnya. Keputusan yang senantiasa berpihak pada murid dapat dipertanggungjawabkan serta mendorong iklim pendidikan yang baik di lingkungan sekolah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat itu adalah keputusan yang berpihak pada murid. Kepentingan murid adalah prioritas utama bagi seorang pendidik. Dengan keputusan yang tepat, maka murid akan merasa dilindungi, aman, serta nyaman dalam melakukan aktivitasnya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian, dengan suasana yang aman dan nyaman ini, maka akan tercipta disiplin positif serta lingkungan yang kondusif bagi murid, orang tua, guru, staf, dan kepala sekolah di institusi pendidikan. Keputusan yang tepat juga akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan membawa manfaat jangka panjang bagi siswa dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Adakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang mungkin dihadapi ketika akan melakukan pengambilan keputusan ini diantaranya adalah perbedaan pendapat dan data yang tidak lengkap. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran haruslah berpihak kepada murid dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita. Kebutuhan murid yang tidak sama dan memerlukan cara belajar yang berbeda-beda dapat dipetakan terlebih dahulu. Keputusan belajar murid berdasarkan profil pelajar. Salah satu strategi agar berpihak pada murid itu adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan dapat berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang kehidupan siswa. Misalnya di mana sebuah kasus siswa sering absen dalam belajar sehingga tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Sementara alasan ketidakhadirannya adalah karena ekonomi yang tidak memungkinkan. Maka guru harus memutuskan apakah siswa tersebut akan tetap naik atau tinggal kelas. Hal tersebut berpengaruh pada masa depannya. Bisa jadi juga akan berdampak pada mentalnya, sehingga perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Yang dapat saya simpulkan dari semua modul yang telah saya pelajari itu adalah semuanya berkaitan atau berpatokan kepada satu hal, yaitu adalah murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, dilema etika benar lawan benar adalah situasi yang sering terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan, sedangkan bujukan moral itu adalah benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami situasi moral dilema. Namun, pada saat kasus itu terjadi, saya belum mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Sebelumnya, saya memutuskan berdasarkan apa yang saya yakini, tanpa mempertimbangkan dengan matang, sehingga saya memutuskan kurang dapat berpihak pada murid. Kedua, perbedaannya sangat jelas, yaitu dengan mempelajari modul ini, saya memahami pengambilan keputusan itu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini dibuat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang terasa adalah saya tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, namun memikirkan terlebih dahulu resiko dan hal-hal yang harus dikonfirmasi. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memakai dasar-dasar pengambilan keputusan dan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Dan hal yang paling penting bahwa keputusan tersebut harus berpihak kepada murid karena akan menyangkut masa depan murid yang bersangkutan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting, karena pengambilan keputusan tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Selain itu, modul ini adalah sebagai bekal dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil benar-benar keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih.